Kau pujaanku di mana? Ku sakit harus menunggu lama, merana hati merana, dalam rindu aku bertanya. Halo, balik lagi di acara Gapski. Milo. Iya, sekarang kita lagi di segmen Obras. Obrol santai. Kompak gitu. Ngobrol santuy. Udah briefing. Biasanya nggak pernah kompak. Ini sudah kedatangan tamu kok. Kamu dari mana? Waduh. Diundang kan? Diundang. Masa datang ke tidak? Langsung kok. Tamu jauh-jauh Jauh-jauh. dari Bandar Lampung. Ada Ferdi. Rame. Atau AK-nya Pepeng. Ya, Ferdi AK Pepeng. Mas Ferdi, apa kabar? Alhamdulillah baik, Baik ya. baik sekali, Masa? baik Yakin? sekali. Ini kenalin dulu siapa, mungkin ada yang belum kenal nih emang. Oh iya. Iya, nama gue Ferdi, gue biasa dipanggil Pepeng. Gue sekarang bekerja sebagai musisi keliling. Musisi keliling. Musil. Keliling. Musil. Kalau kan muskal ya. Muskal. Muskal. Ini banyak orang yang lupa sama dia ini. Kayaknya udah banyak. Banyak. Padahal dulu kalian sering banget nonton dia di TV. Ya, dengan jogetannya. Cuci. Jemur. Jemur. Kalian tuh sering banget lihat. Kalian sekarang pasti udah lupa. Ini ada Mas Ferdi, atau vokalisnya dari mantan Da Vinci. Ya, itu masa lalu ya. Ya, kita suka membahas tentang masa lalu kok. Masa lalu. Masa lalu itu selalu manis. Pahit ya. Mas Ferdi, kalau kita ngomong nih, kita ngomong dulu ya, yang masalah Da Vinci dulu mungkin ya, kita sedikit singgung di situ. Da Vinci atau dulu dibentuknya kapan sih awal mulanya? Da Vinci itu dibentuk 2009. Banyak juga ya. 2009. Tapi dulu nama bandnya itu Flat. Oh, Flat. Dulu kalau di era gue waktu itu 2009. umur tahun-tahun 2000 itu tenar banget lagunya Di Atas Langit. Oh, Flat aku tahu, Flat. Di Gitarisnya atas orang sini ya. Dulu Flat, terus ganti nama di 2009. Jadi Da Vinci. Da Loh, Vinci. dibentuk 2009, ganti nama 2009. Dibentuknya tahun 2000 atau 99 Oh, 2000. gitu. Itu isinya orang-orang lama itu. Ketahuan umurnya kan? Iya. Itu panci banget. Pinter Ketahuan umurnya. Jadi dari 2000 sampai 2009 rekamannya Flat. Flat, dan vokalisnya itu beberapa kali ganti. Oh, kamu pengganti kan? Aku pas di Da Vinci-nya. Oh. Pas di Da Vinci-nya itu aku. Peran pengganti ya. Tahun Iya, 2000. peran pengganti tahun 2009. Akhir. 2009. Dan waktu itu ikut festival besar, ajang festival besar di Lampung. Si Flat ini juara. Berarti band festivalan ya. Iya, si Flat ini juara. Terus waktu itu banyak banget produser yang datang ke Lampung. Karena waktu itu kan Kangen Band. Oh, itu eranya ya. Iya, Kangen Kangen Band. Band udah naik, Hijau Daun naik, The Potter naik gitu. Jadi musisi yang dicari orang Jakarta itu justru banyak di Lampung saat itu. Oh. Jadi manajer atau bahasanya produser atau label saat itu cari Musisi Lampung. band dari Lampung. Berarti dulu Lampung itu masuk besar ya. Kelas dulu kelas. Kelas ya? Dulu kelas. Ya itu dari Kangen Band kan langsung dar naik Ya. kan. Udah itu Hijau Daun Naik lagi, The Potter naik lagi, terus ada lagi beberapa band yang lainnya juga. Terus habis itulah Flat dilirik nih ya. Ya, Flat dilirik sama waktu itu namanya Pak Ian Dari Aqua Music. dari Sony Music. Oh, Sony Music langsung. Pak Ian Juana apa ya? Lupa ya. Pak Ian, terus dia minta sampel beberapa lagu, termasuk ada suaraku di situ. Jadi 3 lagu kalau nggak salah, ada suaranya vokalis
Flat yang lama, Rizky, Andi, sama aku kalau nggak salah. Oh berarti Flat itu vokalnya banyak? Iya karena Itu boy band nggak ya? karena waktu itu banyak, memang vokalisnya berganti-ganti gitu ya. Oh. Mungkin pas rezekinya di label, pas di aku mas. Tapi di album Flat itu ada 4 vokalis sebenarnya. Aku nggak tahu kalau berapa vokalisnya. Yang jelas yang tak tahu itu Flat itu memang orang lama isinya. Oh. Lama. Kalau bicara musikalitas, bukan muji-muji, memang orangnya memang sudah berpengalaman. Berpengalaman. Yang tua itu pengalaman. Yang udah tua pengalaman. Pengalaman Tahun apalagi 2000 dia udah main musik. betul. Mas Galang tahun 2000 ngapain? Saya main di kamar. Oh saya dulu musisi kok, musisi. Cuman nggak pernah dilirik label aja. Terus sekarang kan dari Flat itu ternyata ada vokalis lain dan ada Mas Pepengnya di situ. Nah tadi yang Mas Pepeng itu emang udah lagunya Rindu Merana itu. Ya, dulu pertama single kita itu Tak Mungkin Benar. Oh, tak mungkin benar. Tak Mungkin Benar itu. Salah terus dong berarti. Iya, salah terus benar. Jadi Tak Mungkin Benar Benar. itu 2010 mas. Kita kontrak sama label. Terus yang hit singlenya dikeluarin sama Pak Ian, nyuruh kita buat lagu itu. Tak Mungkin Benar. Dep, keluar Tak Mungkin Benar. Terus di beberapa infotainment waktu Ya. itu, di ending infotainment tuh biasanya kita muncul, halo kami dari Da Vinci. Itu udah ganti nama Da Vinci. Sudah. Sudah ganti nama Da Vinci, udah nggak Flat lagi. Jadi 2009 akhir kalau nggak salah itu dari Flat ganti ke Da Vinci. Kenapa dinamain Da Vinci? Itu ada filosofinya juga. Wah, Nah, sebelum bahas filosofi, enaknya kita ngapain nih? Ngopi Ngopi dulu. Enak ya. Kok siapa ini kok? Ini Cavino. Oh. Buat yang belum tahu nggak mungkin nggak tahu. Kalau ikutin Manis siapa siapa saya? Manis siapa? Manis Siapa? siapa? Kopi 3-in-1 pertama dengan kopi dan susu asli, ya. Tagline-nya jangan lupa nggak dibayar. Oke, lagi nih. Ke filosofi. Filosofi, oke. Da Vinci itu kenapa dinamain Da Vinci? Karena kan nama itu sebuah doa. Nama Betul. itu sebuah doa. Jadi kita ngasih nama band itu nggak sembarangan, karena ada filosofinya, karena ada doanya. Da di Vinci situ. itu kan pelukis Italia, bukan? Nah, orang taunya itu pelukis kan. Iya. Padahal Da Vinci itu sebenarnya bukan seorang seniman loh. Filsafat. Nah, Seorang filsafat. Jadi bukan? Da Vinci itu dia bisa menghasilkan karya tanpa dia sadari dia ngelukis tuh. Oh. Dan lukisannya itu bisa dikenal oleh seluruh negara, seluruh dunia bahkan lukisannya. Oh, berarti asal muasalnya itu Da Vinci itu adalah orang yang nggak tahu seni. Bukan yang nggak tahu seni. Oh, bukan. Jadi dia bukan kalau kita kan, oh ini musisi nih, Ya, seniman jelas. berarti kan tergolong. Kalau dia itu bukan seniman, sebenarnya dia bukan Bukan. seniman, bukan. Tapi dia punya jiwa seni yang tinggi. Oh, gitu. Dan hasil karyanya itu luar biasa, dikenal dunia loh. Iya, Mona Lisa. Lukisannya, betul. Nah itu berharapnya kita juga Bisa bisa itu. seperti itu. Tapi apa daya? Filosofinya bagus guys. Iya. Ya kita nonton filosofinya dulu lah. Nah, terus berarti dengan itu kan ganti nama. Ganti nama. Singlenya langsung Rindu Merana. Tak Mungkin Benar. Tak Mungkin Benar. Single pertama, terus kita keluar hit single yang kedua, baru Rindu Merana. Oh, hit single yang kedua itu Rindu Merana. Nah, perjalanannya Tak Mungkin Benar itu kurang begitu ya responnya. Iya. Di pasaran, Iya. di pasaran kurang. Nah, Tak mungkin benar. Tak Mungkin Benar. Berarti salah dong. Jadi Tak Mungkin Benar naik itu kurang, terus kita ditarget untuk hit single yang selanjutnya kita keluar dengan Rindu Merana. Rindu Merana. Ternyata feedback dari Rindu Merana bagus sekali. Kebetulan waktu itu Olga almarhum, Ya, almarhum dia Olga suka Safira. banget sama lagu itu. Dan orang tuh berpikir ini gimmick bukan sih katanya. Oh, ada yang mikir kayak gitu? Ada. Dan itu terjawab. Sebenarnya itu bukan gimmick. Oke, jadi sama seperti kalau nggak salah ya, kalau aku nggak salah itu Ayu Ting Ting bisa naik juga itu karena Olga suka lagunya dan dia sering nyanyiin. Karena Olga itu sifatnya spontanitas. Betul. Jadi di beberapa segmen acara dia tuh dia nyanyiin tuh. Itu yang apa? Alamat palsu. Alamat palsu. Alamat palsu.
alamat palsu. Nah gitu juga Rindu Merana waktu itu dia nyanyiin. Terus ada stasiun TV telepon ke manajer, gua disuruh bahwa Da Vinci berangkat deh gitu ngisi di acara ini. Salah satu stasiun TV swasta. Berarti peran Olga Saputra di Da Vinci itu cukup gede, Cukup besar. Cukup besar ya? Dan kita akuin dia sangat membantu sekali. Iya. Low profile juga kan? Low profile banget. Kalau aku sih bilangnya terserah orang mau bilang dia gimana, tapi itu orang itu baik banget. Orang baik gimana? Orang baik. Orang baik itu memang cepat ya. Cepat dipanggil ya. Iya, tapi harus baik ya, jangan takut jadi orang baik ya. Iya. Kalau kita lama kayaknya. Kelihatan ya kalau kakak kita ini. Lama banget. Kayaknya masih sampai 780 kita ini. 80. Sudah nembus dosanya terus. Terus dari mungkin tadi kan udah cerita nih apa dari awal muasalnya dari flat, kemudian pindah ganti nama jadi Da Vinci, terus dengan hit single pertama ternyata kurang nendang, kemudian barulah di Rindu Merana ini booming nih. Iya. Itu tuh berarti tahun 2011 kalau nggak salah. 2012 ya? 2012 apa 2013 ya, pokoknya antara itu deh. Selama setahun tuh saya sering banget dengerin kan karena dulu tuh memang mau nggak harus nonton acara itu ya. Harus Nonton Dan acara dulu itu. banyak acara Ya, import dah. Iya, musik-musik pagi lah pokoknya. Iya. gue menyebutin takut deh. Nggak ada endorse juga. Banyak import, dahsyat itu kan pasti itu ada Pasti Vinci. ada. Tapi kan kalau kita nonton ya, apakah sebenarnya Da Vinci dari awal tuh berangkat memang dari musik Melayu ataukah Ikutin tren. ya? Oh ya, ini seru nih, ini seru. Emang kita tuh orangnya seru kok. Kebanyakan dari musisi itu sebenarnya dia punya style-nya masing-masing. Benar. Waktu itu Da Vinci ada di genre British. British kan? British. Waktu itu kita lagu-lagunya lebih ke arah Coldplay. Ya. Terus ke apa lagi ya? Duh kok lali ya. Sopo? Coldplay, terus The Killer, terus Enggak ya. Incubus. Oh, Incubus juga. Incubus, pokoknya band-band British lah. Tapi bukan kita meniru ya, karena Kiblat bikin acuan lah, influence lah. Ya, gitu. betul. Jadi kita punya genre di arah situ. Berhubung pasar maunya bukan seperti itu. Kita harus pindah haluan. Ini memang kalau kita mau entertain itu segmen itu sangat penting ya. Ya, segmen itu sangat penting dan balik juga tetap kebutuhan perut. Kalau kita beridealis saat itu kayaknya kecil kemungkinan untuk bisa. Tapi pas flat dulu tuh kan memang sebenarnya ke sana sebenarnya. Awalnya itu kan memang ke Incubus saya tahu saya. Terus kemudian ke Coldplay, mungkin ada beberapa aliran Muse itu Iya, masuk dulu kan. sangat benar. Benar dulu. Tapi kan itu dilirik pertama kali sama Sony Music kan memang lebih ke situ kan. Ya, sebenarnya gini, mungkin si label ini punya pasar sendiri kali ya, bahasanya gitu. Terus mereka cari karakter orang yang mereka otaknya pinter loh mas. Ya, Ini orang ini gue tahu nih bisa dibawa ke arah mana nih, ya. gitu ya. Bukan bodohin ya maksudnya dengan musikalitas mereka yang oke, misalkan gitu, atau fashion mereka oke juga, gue bisa dandanin nih, gitu bahasanya. Jadi di proyeksi gue ini kayak gini sih Betul, gitu kan. ini bisa gue arahin ke sini nih. Profit nih kan. Dan berlian ya. akhirnya kita diarahkan untuk ke Melayu. Diarahkan ya. Diarahkan untuk ke Melayu. Itu pun antara aku berlima, Da Vinci itu, Ya. DSK, Iya, DSK. aku, Yuda, Ronald, sama Novan. Itu bertentangan sebenarnya. Karena itu bukan gaya kita. Nah, tapi balik lagi, Apa pasar daya, maunya iya. begitu. Terus kalau kita ngikutin bicara idealis, aku sangat idealis sebenarnya. Sebenarnya awal itu Kadang kita harus mengalah. Kayaknya semua musisi idealis deh kayaknya ya. Ya. Iya. Iya. Saya masih idealis. Makanya saya nggak terkenal. Tapi bukan juga idealis itu tidak terkenal. Maksudnya karena kita bicara industri, ya kan? Karena kita ngelihat market kan, Iya. jadi kita harus ikutin tren pasarnya maunya apa. Gitu. Tanah KKI aja dapat market. Itu bertentangan mas dulu. Jadi, aduh kok kayak gini sih nadanya?
Pernah malu nggak sih sebenarnya? Wah, malu banget. Malu banget. Jadi agak-agak sedikit dibuat alay gitu kan. Iya. Kayak tak mungkin benar, itu akhirnya harus dipanjangin. Harus ada cekoknya. Ya, karena itu ada racunnya di situ. Iya. Jadi orang tuh ingatnya, oh yang mana sih yang tak mungkin benar. Akhirnya, itu akhirnya sempat dibully. Cuma dibully. Sempat dibully. Sama musisi-musisi. Enggak sama musisi, Oh, bukan. sama teman-teman aja. Sama musisi nggak membuli. Iya. Yang nusuk dari belakang Masuk aja. ke belakang. Dari belakang. Oh, sama dibully. Enggak. Eh, Maksudnya dibikin lucu-lucuan, Ya. dibikin lucu-lucuan. Jadi ada ciri khasnya sendiri. Saat itu aku belajar cengko. Oh, Itu sangat sulit, Mantap. Mas. Betul nggak? Berarti awalnya belajar ngekrim, sekarang Iya, nyekok. cengko. Akhirnya bisa pelan-pelan. Deska tuh ngarahinnya dengan sabar. Kebetulan di sini Deska yang berperan banyak di Deska dari Sony Music ya? Deska itu ya basis gue. Oh, basis. Sorry. Basis personilnya. dia yang lebih ke MD-in sih. Semua lagu dia yang banyak MD-nya. Music directornya dia. Wah, tapi Deska yang bikin musiknya sendiri juga. Iya, dia yang buat lagu, dia yang buat musiknya, gitu. Dan ada beberapa juga sih teman-teman yang lain store lagu ke dia, tapi dia yang rubah. Aransemen ulang ya. Itu otak. Kalau saya suruh jadi posisinya dia tuh kayaknya gak sulit juga ya. Iya. Saya dengerinnya Scorpion, Metallica, suruh nyanyi itu. Mau nggak mau tapi kan itu Iya. ya. Demi perut. Demi perut, tadi lagi pasang-pasang. Masa-masa Itu bertahan berapa lama? kurang lebih hampir 5 tahun lah. Lumayan. Ini ternyata 5 tahun ya ada ya. Kalau secara kontraknya 5 tahun. Hmm. Tapi waktu itu satu-satu kita cabut. Nah ini segmennya masuk mana? Iya, iya, Masuk itu. ke sedih apa gimana nih? Masuk sedih nih Dani. Masuk pokoknya. Ya. Jadi waktu itu, jadi waktu itu sempat naik Rindu Merana, terus kita sempat tour juga, tur. tour Sumatera itu 2011 tak mungkin benar, tapi feedbacknya masih kurang. Terus Rindu Merana akhirnya lumayan booming juga, Iya. kita sampai ke Kalimantan, Sampai sampai Kalimantan. Kalimantan, terus sampai ke Jauh. luar, iya jauh lah, banyak gitu, lumayan. Ya Jogja Solo pastilah itu ya. Pasti. Dan akhirnya seiring berjalannya waktu, mungkin itu yang dinamakan belum rezeki, Mas. Ya. Ya. Belum rezeki. Cuman kita semua nggak seselin, itulah jalan hidup. Ya, ya. Nanti pakai instrumen sendiri. Iya. Hikmahnya adalah ketika lu pengen sesuatu itu tercapai, ya lu lakuin. Totalitas. What? Totalitas. Iya betul. Gua pengennya Hmm. jadi terkenal ya mau nggak mau gua harus usaha. Iya. Jadi waktu itu memang cita-citaku pengen jadi Terkenal. musisi yang Musisi. bisa dikenal. Iya, pasti. Artinya karya dengan secara musikalitas gitu. Dan gue tuh pengen Lampung nih dikenal orang loh. Wow. Itu misinya. Jadi waktu itu kan namanya Lampung sempat jelek gara-gara oknum ya. Lampung tuh begal lah, Lampung Iya. begini, Lampung begitu. Nah, gue mau tunjukin tuh ke nasional bahwa Lampung itu sebenarnya hanya oknum. Nggak semua orang Tidak Lampung. semua orang Lampung itu begitu. Gitu. Jadi Tujuannya ya, gitu. oke ya. Buat teman-teman jangan sampai nggak support orang-orang seperti ini. Jangan yang disupport yang nggak mutu. Tapi ini loh, ini punya tujuan mulia. Membanggakan Iya. daerah asal. Buat Lampung, ya harapannya teman-teman juga support nih loh. Jangan cuma komen aja ya. Iya, cuma komen. Netizen sekarang kan parah-parah kan. Ya. Bukan langsung ngejudge. Oke, silakan untuk netizen komentar di bawah ini. Ada berita begal, dari Lampung tuh kan. Gue pertama kali nyampe Lampung aja. Aduh, aku gimana? Gue kan asalnya juga bukan dari Lampung ya, dari Jawa juga, dari Solo, nyampe ke Lampung. Aduh, kena begal nggak ya? Iya. Tapi ternyata asik. Ternyata beda, Lampung itu beda. Buat teman-teman yang dari luar sana, Jangan takut. Ya mau ke Lampung jangan pernah takut. Enak bener, orang-orangnya juga welcome. Nih kayak Mas Ferdi ini welcome. Mas Ferdi. Wisatanya banyak, Ya, musik-musiknya bagus. ya jelas. Apa sih lagu Lampung itu lupa saya. Judulnya apa ya? Lupa. Lagu Lampung banyak. Lagu Lampung kan ya? Ada Sang Bumi Ruwajurai. Oh, Sang Bumi Ruwajurai. Ada Canggat Agung, banyak banget. Tuh diputar di jalan-jalan tuh sampai ya? Ya Tanah Lado. Tanah Ladu. Terus balik lagi nih ke sedih-sedih. Berarti kan dari 2000 Iin tadi 2012 ya mulai up. 2010 kita udah di Jakarta.
sampai 2015 berarti Ya, kurang lebih. 5 tahun tahun melalang buan kota-kota lah Ya, Bogor ya. kota, tapi ya pada akhirnya Hmm. semuanya harus berubah ya. Ya. Itu basic ya. Berubah. Terjawab dengan waktu kan, Ya. bahwa ini belum rezeki mungkin. Tapi pernah nyoba, kita ngomong masalah Jakarta ya, penuh dengan skandal, penuh dengan intrik, Oh ya, nggak nyoba ke situ gitu loh maksudku. kalau itu aku sebelum berangkat Jakarta sama anak-anak tuh, terutama di SKN, kita adalah seorang musisi, kita bukan seorang artis. Ya, Jadi sebenarnya pernah mas, apalagi ada nawarin berarti. Itu tak bilang apa gimmick ya kali ya? Ya gimmick lah. Dibikin berita begini begitu. Aku tuh sampai ribut gitu. Sampai ribut. Sampai ribut. Aku nggak mau, tak bilang gitu. Kalau memang kita naik, ya naik karena karena musik kita gitu, karena musikalitas iya. kita, bukan karena kita harus digimmick untuk lu harus pacaran sama si A, lu harus berantem sama si B, Oh iya. lu harus dibikin kasus begini gitu kan. Itu banyak yang seperti itu. Banyak ya? Ya, Mau gue sih cek nggak menyalahkan ya, entah itu benar entah itu tidak, tapi itu ada mungkin yang Tapi yang bikin apa, yang begitu. tahun-tahun itu tuh berita gosip tuh banyak benar kan? Benar. Banyak. Maksudnya Benar. sekarang tetap ada, cuma nggak intensitasnya nggak kayak dulu. Iya. Ya. Iya. Pagi gosip kan, Betul. sore gosip. Pagi, siang, sore ada. Pasti Iya, ada pasti gosip. Digosip makin sip. Iya. Iya juga itu sih. Tapi memang nggak tertarik untuk ada itunya pokoknya ya. Da Vinci itu dari awal saya nggak mau ikut campur di bagian seperti itu ya. Bukan Kalau musik. dibilang nggak tertarik bohong mas. Tarik lah ya. Ya, tertarik. Tapi kan ini bukan menyalahkan ya. Iya. Maksudnya gue tuh pengen berjuang dan sukses benar-benar di jalan atau di jalur gue sebagai Ya. musisi, sebagai musisi. Artinya sukses atau tidaknya gue memang ada di situ. Ya. Jadi gue nggak menghalalkan Karya, ya. secara segala cara gitu ya. Gue harus menghalalkan, gue harus begini deh biar gue naik. Nggak mau. Nyesel nggak? Nyesel nggak? Oh ini. Terkadang bener loh. Kalau dibilang nyesel, Nyesel lah ya. 50-50. Ya, Tapi ini ada, pengalaman. ada. Ini pengalaman. Pengalaman. Kita cerita pengalaman sharing aja. Ya gue dulu 2007 tuh gue kuliah. Gue udah semester 6 Iya. dan gue target itu 1 tahun atau 2 tahun lagi selesai. Ya, kelar lah ya. Ya nggak taunya 2010 itu yang dibilang rezeki kali ya. Iya. Rezeki, akhirnya gue kontrak sama label, berjalan tuh kuliah, cuti, Terbengkalai. cuti lagi, drop out, Lulus cepet lah. drop out. Kuliah jurusan apa waktu itu? Waktu itu sistem informasi. Nah, mending drop out aja lah. Tapi posisi ya. Ya, waktu Lu dulu juga di situ ya? Gitu. Oh, udah ditawari tapi memang Da Vinci itu band lurus ya. Lurus. Mungkin kalau sekarang ditawarin ya. Sangat disayangkan. Tanpa sensasi tanpa itu kelihatan pride. Cuman ya balik lagi sih ya memang itu akan nempel, image buruk itu nempel ke Iya. orang. Ya kayak mungkin Mas Andika itu ya kayak masih nempel, kasihan. Tapi Da Vinci memang sampai sekarang tidak mau di situ lah. Selesai dari 2010 sampai 2015. Nah, terus akhirnya kan mau berpisah. Pulang satu-satu ya. Ya, Ya di situ yang mirisnya. itu kenapa ini? Mungkin orang nggak tahu nih sebenarnya Da Vinci kondisi sebenarnya. Ya dalam hal ini aku nggak mau menyalahkan siapa-siapa. Ya. Tapi mungkin ini memang belum apa ya bahasanya, belum nasib kita kali ya di situ ya. Saat itu naik, sempat naik. Cuman kan kita berjalan itu nggak ada yang lancar, yang Iya pasti gampang namanya gitu, jalur pasti ada gelombangnya. Waktu itu juga banyak, ada boy band, Oh. Smash ya. ada Ya. ada girl band, Ya. ada lagi solo, Solo. ada lagi remix waktu itu. Pamat ya. Iya, jadi kalau gue bilang bukannya sok pengamat ya, Hmm. barometer musik Emang Indonesia iklim- saat iklimnya itu beda ya, udah ya. Hmm. saat itu lagi kacau banget. Jadi kita
harus bersaing melawan mereka gitu. Jangan bertahan konsep band, ini ada boy band. Bertahan konsep band, ini ada lagu dangdut. Coba Bertahan dengan bikin sensasi. ya. Gue suka, lu negatif gue positif ya di sini ya. Wah, Di Vinci, kiri dan kanan ya. Iya. dipergok di kamar hotel dengan wah. Jangan lah, jangan. Itu jangan. Istri yang teriaknya. Dan itu tidak pernah terjadi, Mas. Oh iya. Alhamdulillah itu tidak pernah terjadi. Jadi memang karena segmen pasarnya dulu mulai Iya. di situ ya. Boy band. Jadi memang benar ya, dulu kan kalau di Lampung tuh ada Kangen Band, terus kemudian Jodaud, Jodaud, The Portals. Portals. Itu dropnya juga sama eranya mungkin era Iya. mulai muncul yang aneh-aneh Kalau itu kan. Kangen Band kan memang saat itu booming banget ya. Oh, siapa yang nggak tahu? Dia Hmm. sampai bisa dipanggil label gitu kan. Dan dia bertahan loh, Mas. Itu Iya, yang salut. Terus si Jodaud pun begitu keluar tuh singlenya. Iya, suara. Suara itu langsung suara. jedar naik. The Portals juga gitu. Nah, waktu itu juga banyak permasalahan termasuk di RBT mulai dihapus, Oh iya, ya RBT. kan? Dulu masih zamannya RBT dulu. RBT, CD bajakan banyak. Itu secara tidak langsung. Tapi memang bener ya, dulu tuh profit penjualan dari kaset itu memang benar-benar mendompleng Oh iya. hidup kita itu ya. Iya, Mas. RBT apalagi saat ini. Misalkan RBT nih, itu provider bayar berapa sih ke musisi? Setahu kan kita sekali ngaktif 9.000 ya. Oh, Ya. 9.000. Sekian persen lah, Mas. Dapat persen Sekian apa? persen dapat. Berapa persen? Lupa kok kalau berapa persennya. Tapi sekian persen tuh ada untuk Ada dapat ya? ya untuk talentnya. Jangan lupa aktifin RBT-nya ya. Udah nggak ada. Ada lagi. Udah ada ya. Tapi silaturahmi kita sesama teman-teman Da Vinci tetap terjaga. Sekarang masih aktif mereka apa udah? Sekarang yang Masing-masing. aktif di musisi itu setahu aku tinggal aku sama Novan. Oh. Dari 5 tinggal 2. Iya, yang tiganya yang satu udah kerja semua deh. Oh. Yang satu udah jadi pengacara malah di Jakarta. Oh. Jadi loyal padahal. Oh iya. Enak ya, yuk udah lagi ya. Tapi berarti memang perpecahan itu bukan karena kita saling nggak suka, bukan ya? Bukan. Atau Masalah itu pasti ada, tapi bukan berarti jadi disitulah pemicu perpecahan. iya, bukan di situ pemicunya. Karena memang bertahan di bahasanya apa ya? Bertahan di kota orang itu sulit. Kalau nggak Jakarta lagi ya? benar, iya. Coba memutuskan jadi boy band dulu kan? Ah, jangan. Oh jangan. Nggak cocok. Dia jadi Melayu aja mikir mas ya. Dengan berat hati kan. Berarti udah 5 tahun malang merintangan kok. Wah, sekarang ini gimana ini? Kegiatannya apa nih sekarang? Sekarang aku malah bikin band sendiri. Wow. Aku malah bikin band sendiri, terus sekarang kegiatan ngamen di kafe-kafe. Ya. Karena memang back to basic ya bahasa Iya, balik bahasa lagi ya. kerennya tuh back to basic. Balik lagi ke awal ya, ke nol, mulai dari nol lagi. Cuman ya karena kita udah biasa jadi nggak kaget. Karena kita emang dulunya susah gitu. Jadi Saya dulu juga orang susah. iya. Dulu Sampai susah, sekarang ya? sempat enak, jatuh lagi ya biasa gitu. Namanya hidup kan. Iya. Akhirnya sekarang Bawah aku lah ya. bikin band sendiri untuk Apa? indie lah. Indie Lampung. Indi Lambung. Apa ini nama bandnya nih? Nama band aku The Verdis. The Jadi aku Verdis. coba solo. Kenapa dinamain The Verdis? Ya promosi dikit, rambutnya berantakan. The Verdis. The Verdis. Yang Follow ya, di follow. Ya, Iya, di-follow. follow, subscribe Follow. YouTube-nya dia juga, YouTube kita juga jangan sampai lupa di subscribe. Iya dong. Nggak bayar kok, gratis. 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 Tapi kalau topinya beli. Oh, selain tetap bermain musik ya? Main musik mas. Selain main musik, Verdis. Aku ada bisnis kecil-kecilan lagi. Bisnis apa? Nggak usah disebut ah. Aku punya bisnis kecil-kecilan di rumah sama sambil. Ini biasanya Dia orang yang berdagang. bilang kecil-kecilan itu pasti nggak kecil. Amin, berdagang. ya, pokoknya semua yang kita udah ke sini itu dari musik larinya ke dagang. Yang ada yang jual beras, jual gula. Gula apa? Semua kok. Nah, Ya, pokoknya semua yang bisa dijual tuh mereka jual Yang di kan. Verdis mungkin jual sendal ya. Kalau saya nggak salah tuh dia juga jual ini kok, makanan khas Lampung. Ya, Makanan khas Lampung. makanan khas Lampung. Makanan khas Lampung, otak-otak. Kuliner ya. Iya. Jadi kalau teman-teman mau pesan otak-otak bisa pesan langsung sama Bang Pepeng ya atau Bang Ferdi ini mantap. Oh, belum tak bawain ya.
Oh iya, nanti gampang. nanti lah. Nanti di segmen selanjutnya kita akan unboxing ya. Otak-otak defensif. Iya. Jadi kan ya memang kita nggak bisa nyalain pasar ya pada saat itu ya. Sampai sekarang pun juga nggak bisa kita salahin. Nggak bisa. Mending fokus jual otak-otak ya. Siapa yang jadi pengusaha otak-otak ya? Pengusaha otak-otak. Amin, amin. Amin dong. Dan sekarang tuh kan orang punya karya, upload. Ya, Punya karya, Ya, digital ya. Udah digital platform semua kan. Iya betul, digital platform itu menurutmu membantu atau Sangat. Sangat membantu. Sangat membantu. Oh, ini Ini orang Jadi karena aku pernah ngerasain di label itu seperti apa, Ya. aturannya seperti apa. oh, ada rule-nya. Oh iya dong mas, nggak bisa sembarang kita. Oh. Jadi di situ ada kontrak Hmm. dan kita harus apa-apa itu izin, ya kan. Artinya izin itu memang secara prosedur kita harus kalau nuwun gitu loh. Ya. Apalagi misalkan manajer kita yang dapat panggung atau kita pribadi, Beda dia. beda. Kita, Oh. kita harus tetap laporan ke label. Itulah prosedurnya waktu itu. Ya. Nah kalau sekarang kita punya karya upload. Iya, betul. Ya Jadi kan? mungkin ya sekarang itu punya karya tenar tanpa label tuh mungkin ya. Mungkin banget. Mungkin banget Dan ya. itu banyak sekali YouTuber ya, Iya, YouTuber iya. yang naik dengan karya dia sendiri atau cover. Iya. Ya. Nah kalau cover itu kan paling dia kena copyright. Copyright itu pun ada bahasanya dia bisa banding. Ya, betul. Nah ini Ya. kasih tau mungkin teman-teman yang pengen cover lagu tuh gimana sih yang betul kalian ya yang kan? jadi YouTuber mau cover lagu. Nah, ini ada Yang suaranya paketnya. bagus, yang suaranya pas-pasan, pengen Atau cover lagu, Suaranya paling jelek. nggak apa-apa. Ini Tapi dengerin. viewernya nyampe 13 juta. Mantep. Tuh, coba dengerin ini. Paling jadi seorang YouTuber itu kena copyright ya. Pasti. Copyright. Copyright kan. Pasti. Saya cover lagu aja copyright kok. Jangan lupa kasih hashtagnya cover Oh, atau kasih Udah. cover. terus? Tetap kena copyright. Iya itu tetap kena copyright. Terus kita bisa banding. Nah terus ada juga oknum yang mengambil kesempatan. Oh, ini saya suka ini. Oknum Ada yang mengambil oknum kayak gini. kesempatan. Nah, biasanya kalau yang dia memang resmi, itu yang pemilik lagunya resmi, cuman satu. Kalau udah lebih dari satu, menurut aku itu nggak benar. Oh, gitu. Dan kita respon aja, copyright itu kan ada bandingnya kan, Ya, berapa waktu pasti. kurun berapa lama itu. Jadi kalau misalkan saya pengen cover lagu orang itu ilegal ya kalau diupload itu di digital content. Dibilang ilegal gimana ya? Selagi itu nggak kena copyright, aman-aman aja sih. Mana-mana. Oh, Susah sih kok. kan dibilang kita mengcover itu mungkin ya bahasanya tidak mirip seperti aslinya. Ya, mungkin ada. Kecuali karakter suaranya memang sama, Oh iya, betul. ya kan? Kan itu nggak bisa disalahkan. Hmm. Beda dengan orang yang dibuat-buat karakter suaranya, ya kan? Beda dengan juga dia yang mirip, benar-benar mirip sama suara aslinya yang bernyanyi. Iya. Nah, paling tidak ada improvisasi di situ, Iya. jadi nggak sama banget. Ini Mas Adi ini juga jadi YouTuber sebenarnya. Baru mau jalan, lagi stuck. Apa namanya? Nanti biar di-subscribe sama teman-teman. Suara Master, Wow. Di follow linknya di SWA. deskripsi. Nanti ada linknya di deskripsi. SWARA Master. Suara master dari Mas Ferdi. Jadi Tapi videoku baru 2. nggak apa-apa yang di subscribe-nya naik. Jadi aku lagi banyakin jam tayang dulu. Sejauh ini belum kena copyright alhamdulillah. Belum kena ya? Belum kena. Lagu sendiri semua. Enggak. Cover juga. Cover juga. Dan aku memang rencana mau cover, bukan cover, mau naikin lagu aku sendiri. Jadi apa sih yang kata orang? Lu nggak bisa naik nih kalau lu nggak cover dulu lagu orang. Nah, di situ kesempatan untuk bisa menangkis itu. Oh, dia kasih pembuktian besok. Pembuktian. Oh. Kenapa sih kita nggak bisa naik dengan karya kita sendiri dan kenapa kita harus mengcover lagu orang? Betul. Gitu. Kenapa lu bisa punya lagu bagus? Kenapa tidak diusahakan lagu itu jadi naik? Oh. Jadi nggak akan di cover orang kan? Nggak di copyright orang kan? Gila. Tidak Pikirannya kena- luas ya. Iya. Pemikirannya idealis ya. Tidak bisa. Nggak Nomor rekening. Terus sekarang nih, Bang Pepe ini kan berarti kan melalang buana dari 2099 ya kok tadi ya kok? Dari tahun 88. 99. 99 bukan. 19. Baru lahir. Baru lahir. Dari tahun 99 sampai sekarang tahun 2020. 20. Berarti udah berapa tahun tuh kok? 31 Ah. tahun. Udah 60 berapa ya? Iya
31 tahun kan Iya, dia lumayan lah. udah bermusik selama Lumayan itu. berumur ya. Aku dari SD mas suka musik. Udah SD udah pegang gitar. Dari 94 95 gitu deh. Oh. Dia sudah suka musik. Dia suka musik, terus akhirnya ikut beberapa kompetisi solo song, terus bikin band, terus ikut juga di beberapa festival. Ya, walhasil ketemu jodohnya di Da Vinci sana. Da Vinci. Luar biasa. Nah ini kayaknya musisi baru ya kita ngomong, musisi baru yang mungkin yang sekarang baru lulus SMA atau mungkin baru menyentuh kuliah terus mau terjun di dunia musik. Nah, tips and triknya apa? Atau mungkin ada yang mau dikasih nih petunjuk lah Petuah. Petuah. dari Jelas seorang Da Vinci. Bukannya menggurui atau ngajarin ya. Intinya kalau teman-teman semua pengen jadi seorang musisi, itu tadi totalitas. Tetap tekun aja gitu. Jangan pesimis. Terus kalau mengharapkan masuk label gitu biar terkenal, sekarang banyak banget. Label banyak ya? Banyak banget. Terus banyak banget juga media yang bisa menjembatani itu. Ya kayak itu. Kayak YouTube atau apapun gitu. Intinya konsisten, terus totalitas di situ. Mau orang bilang, "Ah, lagu lu jelek." Begitu. Boleh disaring. Saran orang tuh boleh disaring, tapi jangan jadiin itu patah semangat. Gitu. Jalan aja terus. Karena kan kita belajar terus sampai bisa. Sekelas Da Vinci dulu aja masih aja dihujat. Oh iya. Apalagi sekelas kamu. Kalau netizen kan mulutnya kacau-kacau datang, mas. ya. Oh netizen tuh sakit hati. Anjing goblok jelek. Anak TikTok kayaknya. Gue tuh kalau nontonin komen. Gue tuh pernah baca komennya. Ini bagusan vokalisnya yang lama ya. Langsung. Aduh. Drop ya itu ya. Langsung bro. Tapi kita berkaca gitu bahwa tidak semua orang bisa menyukai apa yang kita suka. Iya, ya betul. Namanya selera kan. Iya. Misalkan aku suka asin, mas kan belum tentu suka asin gitu kan. Saya bikin podcast ini aja dibilanginnya hostnya ganti. Oh saya ganti Iya. orang ajar yang bilangnya. Tapi memang berhubung kita ini memang sering dihujat. Ya sudah. Dan biasanya yang dihujat itu naik loh. Oh iya ya. Iya. Hujat saya, tolong. Ya mungkin itu tipsnya dari Mas Ferdi lah ya. Harus totalitas. Kalau separuh-separuh mending apa kok? Di rumah aja. Dagang otak-otak. Udah lah kalau separuh-separuh mending nggak usah gitu. Jangan tanggung-tanggung. Iya. Jangan tanggung-tanggung. Memang yang segala sesuatu itu harus totalitas ya. Kalau belajar kalau udah pengen terkenal harus cepet bikin sensasi. Ya. Ya. No comment. No comment. Bego bener. Bego bener. Ya kalau ditawarin sensasi ya, kalau ditawarin. Ya balik lagi ya. Istrimu nanti marah enggak? Harus dilihat ya belakang. Ya, inget itu. Terus collab juga penting banget loh. Oh, collab. Mas. Collab sama orang ya, kolaborasi ya. Iya, kolaborasi sama orang mungkin lebih bisa membantu. Lebih bisa membantu. Ya karena kan kita bareng-bareng ya, Iya. bareng-bareng gitu. Terus kita sharing kan di situ. Iya. Gue apa yang kurang ya? Oh, lu bisa nggak ya? Apa menuin yang gue kurang gitu. Kolaborasi sama yang tepat tapi ya. Betul. Iya. Jadi bisa mendongkrak kita buat naik juga. Tuh, di atas langit masih ada langit. Kalian jangan jadi langit. Mas Ferdi ini positif bener loh. Iya. Saya ini sampai gak enak loh di hidup ini. Bocah sampai kemarin. Yang kemarin itu penuh dengan hujatan ya. Aku nggak bisa bercanda ya. Mungkin buat Trans Entertain ya dulu almarhum dari Olga kan seneng banget nonton ini. Nonton Da Vinci atau mungkin Mas Ferdinya dan lagunya. Mungkin bisa diundang lagi ya. Halo Mas Raffi. Dulu sempat ngobrol di Backstage. Wah seneng ya. Ya seneng banget. Kemarin kalau Ijo Daun ya versi Ijo Daun kalau mereka ke Jakarta kan titip salamnya buat siapa? Siapa tuh yang video itu? Luna Maya. Luna Maya. Nah kalau Mas Ferdi ini kalau ke Jakarta ada titip salam nggak tuh dari orang-orang? Enggak. Aku dulu sama siapa? Sama model video klip itu Siapa yang model? Ayu Hastari. Oh Ayu Hastari. Ayu Hastari tak mungkin benar Rindu Merahana tuh siapa namanya lupa ya. Model lah ya pokoknya. Ya dia bukan artis film tapi dia lebih ke foto model. Oh. Kenapa nggak pakai Luna Maya juga? Yang
Mungkin. Kemahalan. Malah itu namanya ya. Enggak juga sih. Mungkin pilihan label juga kan menyaring juga. Oh, Yang tepat untuk video klip ini seperti si A. Positif sekali. gila orang ini selalu positif. Dia dalam kondisi apapun sekarang, kondisi sekarang pun dia tetap positif lah sukanya ya. Ya, hebat. Hebat. Makanya di podcast ini kita cuman bikin bercanda biar orang tuh nggak terlalu sedih gitu loh. Apalagi melihat kondisi sekarang ya kok. Kacau ya. Nah, ini kondisi COVID nih ya. Kita bahas tentang COVID. Sudut pandang musisi terhadap COVID nih. Covid ini menurutku sangat sekali merugikan. Sangat sekali merugikan. Sangat sekali merugikan. Tapi ada juga hikmahnya, tapi itu nanti. Maksudnya merugikan secara entertain, orang entertain tuh yang kena paling awal, Mas. Iya. Iya, semua dunia entertain itu kena. Dan kalaupun sembuh, orang entertain itu akan terakhir mulainya. Pasti. Bukan pesimis ya, Ya. tapi analisaku begitu. Kenapa? Karena kita tempatnya keramaian kita. Itu yang jauhi keramaian kan. Iya. Itu udah. Wah, ngumpulin orang tuh pasti entertain. Iya. Apalagi di musik. Iya. Dimanapun musik. acara, Pasti gue ramai. rasa nggak rame kalau nggak ada musik. Gitu. Betul. Itu imbasnya. Dalam itu. Aduh, sampai sekarang terus terang finansial kacau. Potang panik. Jadi harus putar otak. Yang tadi gue jadi seorang musisi dan gue sekarang harus potang panting untuk dagang. Iya. Gue harus berpikir, gue harus fokus di dagang. Harus cari duit. Harus jual otak-otak akhirnya. Hmm. Kalau otak-otak kalian tuh Terisi ya, biar nggak bodoh. Kalau bertahan dengan konsep yang tetap musik. musik nggak bisa. Selalu ada Kecuali, hikmahnya lah ya. iya betul. Kecuali kita YouTube mungkin ya. Ya. Nah, YouTube juga sekarang kan butuh Wah. biaya juga, Mas. Iya. Kita bikin kayak gini aja nggak ada yang nonton. Habis ini rame ya. Habisnya apa? Habis ini nggak rame. Terus tadi kan udah ngomong nih imbas negatif, positifnya ini apa ya? Positifnya gini, Mas. Kalau Mas. menurut aku, Ya, menurut Ferbis. Iya. Ya. analisa aku kok COVID ini banyak juga hikmahnya. Salah satunya kita disuruh istirahat. Ya, waktu buat keluarga ya. Waktu buat keluarga, buat orang rumah, orang tua, pacar, istri, siapapun lah yang Siapa? orang-orang yang kita sayangi. Jangan. Yang kedua, bumi ini mungkin sudah terlalu lelah dengan global warming. Ini orang positif banget. Gila. Karena kita Masa jalan Icat bingung. naik motor, naik mobil, tapi kita nggak mikirin nih Ya. penghijauan, ya kan. Ya. Dan sekarang walaupun dikunci untuk apa bahasanya PSBB, lockdown, itu otomatis kan bumi bisa Istirahat. istirahat. Ya ampun. Kalian kalau masih bujat dia ini. Corona aja masih ada positifnya ya. Iya. Kalian itu ya ampun bener kalian yang masalah kalau sampai hujat dia itu kalian tahu nggak? Orang sepositif ini masih kalian hujat aku loh. Hargailah karya-karyanya. Kalau bisa diundang ya. Ya walaupun nggak rame nggak apa-apa kan. Namanya usaha. Usaha. Namanya usaha. Walaupun yang nonton jaraknya 1 meter pakai face shield, pakai APD. Mungkin new normal nanti begitu mungkin. Ayo jangan pakai masker ya kalau nyanyi. Kacau. Ayo kalian jangan dekat-dekat loh. Ayo. Ayo kasih instruksi. Padahal biasanya 1 meter kayaknya butuh lapangan yang gede kok buat konser ya. itu isinya paling cuma 1.000 orang. Paling banyak. Yang di belakang nggak ada tahu tuh. Dengar enggak? Tapi setahu saya nih Mas Ferdi selain positif ya pikirannya. Kalau musisi ini nggak jauh-jauh dari namanya drugs, mungkin ya nggak jauh-jauh namanya alkohol, mungkin narkoba. Mas Ferdi ini menyikapi itu gimana nih? Kalau itu kan balik ke orangnya masing-masing. Ini musisi ya nggak mau alkoholik nggak? Enggak. Enggak, alhamdulillah aku enggak. Jadi Kenapa? ya karena aku mau hidup sehat aja gitu. Enak loh mas. Jangan Alkohol. sampai udah terlalu banyak yang masuk di badan yang itu bisa merusak, Iya. ditambah lagi yang itu nambah rusak, kacau. Ya, jadi menurut aku enggak. Tapi ada pengalaman unik nggak ketika konser gitu? Dulu aku pernah nakal, Mas. Pernah nakal? Waduh, akhirnya Wah ini kan kita di sini buka-bukaan segmennya sekarang. Tapi bukan berarti itu sebuah kebanggaan. Enggak. Aku pernah juga ada di dunia hitam saat itu, pernah juga coba anak ini dan itu, nggak mau tak sebut lah. Ya. Tapi akhirnya kita bisa sadar lah gitu, bahwa itu nggak baik buat badan. Apa yang menyadarkan?
yang menyadarkan adalah orang-orang yang sayang sama kita. Oh, tidak positif ya, Pak? Iya. Ini Itu yang disadar. podcast kita nih banyak positifnya. Kita mau Jadi menghujat, seru gak sih? Jadi seru gak sih? kita mau menghujat susah ya dia. Susah ya. Jadi aku Ini kayak acara ada- Mama Dede. dulu pernah main di salah satu daerah di Jawa. Ya, klub. Ya di klub. Hmm. Jadi aku di klub itu durasi kurang lebih 1 jam lewat Hmm. live perform di situ. Live perform Ada sejam? Da Vinci. Kan Da Vinci kalau perform nggak semua lagu Melayu yang dibawakan. Ya, apalagi segmennya klub. Nah, jadi saat itu klub itu ngundang kita untuk Rindu Merana. Hmm. Wow. Ditutupnya dengan Rindu Merana gitu. Iya. Nah, jadi selama 10 lagu kurang lebih atau lebih ya. Segitulah pokoknya. Ya kita harus bikin si penontonnya enjoy semua kan. Hmm. Ya mau nggak mau, Mau nggak mau di konsep latihan lagunya yang bikin orang. joget sambil mabuk. Dan nyeselnya aku saat itu Nah, 3 lagu langsung dikasih. Mas ngombe. baru 3 lagu ya? 3 lagu. Udah kayak slash lah. 3 lagu ngombe. Akhirnya mau nggak mau minum. Ya. Mau nggak mau udah. Tak kira itu udah di apa namanya oplos. Ya. Bisa. Murni bos. Begitu Tumbang. begitu one shoot. Waduh. Kok goyang gitu kepala kan. Takutnya bubar tuh. Iya. Alhasil aku tetap konsisten. Gimana caranya tetap gue harus kontrol nih. Hmm. Ini Iya. panggung gue. Iya. Wah, gue harus bener nih, ini profesional, nggak bisa Iya, gue betul. kacau kalau kayak gitu. Jadi akhirnya untungnya ada teman-teman juga yang ngingetin, masih kuat nggak? Baru 3 lagu aja dah. Masih kuat Yang nggak? enaknya mas udah ditawarin ngombe kita ngargain, Ya. di ngombein lagi. Ya udah, ngejedak. Nggak jedak. Tapi pas selesai. Tapi selesai. Udah selesai tapi ya? Udah selesai. Daerah mana dulu mainnya tuh? Jadi sebutin. Daerah sebutin. Pokoknya di daerah Jawa. Jawa. Agak Jogja, Solo, Semarang, mana lagi ya? Bandung, Kediri, di Surabaya. daerah situ. Tapi memang kayak gitu ya. Iya. Tapi untungnya nggak dilempar botol ya. Hampir pernah. Hampir dilempar botol. Kalau tak rasa semua band yang Pernah ada di dilempar label, botol. ada yang di label itu Ada di pasti label. pernah merasakan pengalaman pahit. Konser. Aku di dahsyat belum mandi aja pernah mas, belum mandi. belum mandi pernah. Jam 6 pagi suruh konser. Karena itu segmen pertama dan kita harus standby, nggak boleh telat. Jadi mau nggak mau, karena isinya satu rumah itu 5 orang, Hmm. Oh, ditambah jemput. ada beberapa kru. Ya masih ada krunya. Jadi mandi tuh antri, Hmm. kebetulan kesiangan. Penonton bayaran nggak standby? Iya, waktu itu drivernya sudah standby di Studio. di basecamp kita. Iya. Kita ini belum apa-apa. Mau nggak mau, bawa baju, cuci muka, sikat gigi, berangkat. Dah itu doang ya. Lah, Di studio udah rame. di studio udah rame. Boh, gila. Dan kita kan masuk langsung make up karena di segmen pertama. Oh iya. Nah, buat yang nggak suka make up, kalau masuk di TV itu kudu make up. Kudu make up. Mau nggak mau. Harus touch up. Kenapa? Karena tampilannya biar lebih oke. Hmm. Yang penting jangan berlebihan, Mas. Oh iya. Jangan ini putih, ini hitam. Iya. Untung gua di sini hitam. Jadi aman. Jadi memang mau nggak mau Make di up. make up. Jam 6 pagi lu. Paling nggak itu foundation. Foundation bedak. Aduh. Paling inget itu. Terus hairstyle, rambut. Berarti sorry, kemarin kalau main di TV itu bukannya lip sync juga ya? Enggak? Atau Lip sync ada, live ada. Oh, ada. Ada. Kenapa live? Kenapa lip sync? Mungkin dari stasiun TV-nya harus melihat dulu nih orangnya. Kalau analisa aku gitu, Mas. Oh. Kenapa? Takutnya ini band nggak siap untuk live. Setelah ditayangkan secara live itu kacau. Ya. Resiko dong. Resiko pasti. Resiko. TV nggak mau ngambil resiko. Bukan berarti juga lip sync itu suatu pembodohan. Menurut aku nggak juga. Enggak. Bukan juga ke arah sana. Cuman Mungkin lebih dari mungkin cari bukan dari pengen musisinya lip sync kan. Iya. Tapi biasa kan netizen tuh komen, "Wah, itu lip sync tuh kan." ya, karena memang hasil lip sync tuh pasti bagus. Kita rekaman aja pasti bagus kan. Ya, pasti. Karena itu kan sudah Diulang-ulang melewati banyak proses, ada namanya Autotune. autotune untuk yang pales parah. Ya kan? Paling kalau dibenerin dikit Ya, ada, pastilah. gitu. Walaupun mungkin nggak semua. Kadang dari pemainnya ada pengen nyanyi langsung, cuma kadang kondisi yang kondisi. Apalagi pagi itu
Suara itu kan belum balik. belum balik. Pasti malamnya bisa di klub kan dia kok. Dari dari begadang gitu ya. Iya itu pengaruh Mas banget karaoke, kalau karaoke. pagi segmen pertama itu kacau banget. Kacau ya. Padahal itu udah beberapa kali sampean ya itu. Iya. Dan live juga pernah. Live Alhamdulillah kita pernah ngerasain live di stasiun TV. Apalagi nyanyi bareng Roga Saputra ya kan. Iya. Tadi saya nonton dia nyanyi bareng gitu. Zamannya dia masih kurus gitu, jangkis. Itu masih terawat. terawat Masih ya? putih. Masih putih. Masih putih. Belum dari otak ya. Masih terawat banget. Sekarang udah mulai ngadu. Udah mulai ngaduk, panas-panasan, kotor, berdebu-debuan. Belanja ikan. Belanja ikan harus hamis-hamisan. Jadi buat teman-teman jangan sampai lupa buat dengerin lagi Rindu Merana kan. Karena sekarang kalau kita tonton kan orang balik ke flashback, Iya. back to 90s atau back to 20 ya, zaman-zamannya Iya, milenial. Didi Kempot naik. Iya. Terus apa lagi? Kangen Fanboy naik lagi. Suara. Terus cobalah karena film Aisyah diputer kan. Barangkali kan teman-teman kerimian dan lagi buat lagu-lagunya Nostalgia, Visi ya. Soalnya kalau tak lihat di komennya itu ada yang masih dengerin nggak tahun 2020? Iya, masih ada yang ingat ya. Iya. Udah berapa tahun? 10 tahun ya Mas? Iya. Mungkin nanti kita akan bikin sesi live-nya dia main dengan Da Vinci, walaupun sendirian atau mungkin berdua ya. Iya. Tiganya tadi udah pengacara. Ya, cara Udah kerja. kerja, Iya. Yang bertahan itu tinggal aku sama Novan. Kalau nggak salah di musik. Itu teman-temanmu itu pada udah, wes lah aku kerja aja lah gitu. Kok kamu nggak seperti itu ya? Memang cita-cita ya karena ya. Cita-cita memang iya. Terus kedua, aku nggak pengen jadi pegawai negeri. Oh. Karena menurutku swasta itu lebih apa ya? Lebih menjanjikan sebenarnya. Kalau kita usaha ya, maksudnya. Iya, iya. Kalau kita usaha, kalau kita bangun pagi, kalau kita giat, swasta kita bebas mau kaya sekaya apapun kita bebas. Oh jelas. Makanya kau jadi pengusaha ya kita ya. Ya. Amin. Kita bisa jualan rokok ya, oke? Enggak. Sensor ya. Iya karena memang keinginan cita-citanya dia memang nggak di situ lah ya. Dia pengennya memang terjun di Terjun dunia. dunianya sendiri ya. Dan pada akhirnya kita akan merasakan jenuh nanti. Pasti. Jenuh itu apapun ya, biar waktu yang jawab. Selagi kita bisa melakukan sesuatu yang Mengkonter rasa jenuh itu ya. bisa Hmm. tetap menghasilkan ya kenapa enggak? Gila ini orang positif. Ih, banyak bener yang dipetik ya. Kita ini banyak banget yang dihujat padahal. Dia mah dipetik terus Ya aja. monggo yang mau hujan monggo. Maaf lahir batin. Oh iya, kita lupa ya. Maaf Fetis lahir belum batin. ngucapin maaf lahir dan Mohon maaf lahir dan batin untuk semua yang nonton, untuk Mas Galang, untuk kokonya, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Iya, kita maafkan semuanya. Masih edisi lebaran toh? Masih, Masih. masih. Belum halal bihalal. Belum. Ayo dong kapan ini halal bihalal? Mungkin yang terakhir banget nih dari Mas Ferdi ini ya. Yang jelas dengan kondisi seperti ini apa sih buat teman-teman nih ya yang nonton ini kondisi seperti ini. Masukan buat teman-teman yang lagi nonton, ya nggak cuma musisi ya mungkin ya, Iya. bekerja masukan dari Mas Yang Ferdi. lagi rebahan, nggak tahu mau ngapain. Yang lagi di jalan. Di jalan dengerin lihat YouTube kita kan alhamdulillah. Nggak tahu mau Kalau kemana. kalau aku sih nanggepin COVID ini apa ya Mas? Ujian ya. Jadi nggak usah takut, tetap aja jalan. Rezeki itu ada aja. Selagi kita tetap berusaha apapun, yang penting halal ya. Yang penting Kalau halal. memang Halal. memang dibatasin, dulu duit gue nggak sesusah sekarang loh. Itu Banyak memang ngerasain, pasti. aku ngerasain. Semua pasti ngerasain ya. Semua segmen kalangan Dulu aku masyarakat. berani beli ini beli itu, dulu aku berani. Sekarang aku beli ini itu harus mikir, Ngerem dulu ya. rem dulu. Jadi tetap sabar, tetap kuat, tetap bertahan. Kenapa? Kalau kita udah putus asa ya kelar. Ya. Ya. Kalau udah putus asa udah kacau banget. Saya Jadi- sih kacau. Jalanin aja, nikmatin aja prosesnya, akan indah pada waktunya. Wow. Dan prosesnya akan indah pada waktu. Karena Oh. proses tidak mengkhianati hasil kalau Iya kata. iya proses kan nggak mengkhianati hasil kecuali kamu mau instan. Ya kalau instan Ini podcast motivasi ya. Iya. turunnya cepat juga. Iya, maksudnya cepet juga.
Ya, itulah dari Mas Kevin. Kiat-kiat, wah, motivasi. Selama 1 jam kita tidak kerasa ya kan. Nah, kan sampai ada yang jatuh. Masa nggak itu? Nggak tahu saya. Mungkin buat ditutup kasih dong sedikit refnya. Waduh, Biar teman-teman tuh dengerin lagi nih. masih inget nggak ya? Masa lupa lagunya? Kau pujaanku di mana? Ku sakit harus menunggu lama, merana hati merana, dalam rindu aku bertanya. Oke, stay tune semuanya ya. Jangan lupa buat Like, Share. and subscribe. Yoi. Dadah. Bye.